Selamat berjumpa para siswa SMA MA yang baru lulus dan para alumni yang akan mengikuti SIMA UI tahun 2021. Minggu depan kita lanjutkan pembahasan kita ke matematika IPA, topik yang keempat, diferensial integral. Ini juga ada 2 part, 6 soal, part pertama 3 soal, part kedua 3 soal. Jadi SIMA UI 2020 ya, ini ada 2 soal. Soal yang pertama ini sudah saya jelaskan di pembahasan SIMA UI 2020 Matematika IPA, part 4 nomor 9. Jadi tidak akan saya jelaskan. Soal yang kedua belum saya jelaskan di sini, ya, karena kelihatannya salah pilihan. Tapi saya akan jelaskan di sini kenapa pilihannya salah, atau mungkin saya yang salah. Nanti di bagian part kedua, ya. Jadi kita langsung saja ke nomor 1. Ya, kita langsung saja ke nomor 1. SIMA UI 2019. Ya, jika integral AB f aksen x fx dx 10 dan fa batas bawah ini sama dengan 2 ditambah batas atas, berapakah nilai fb? Ya, tentu kita harus kerjakan dulu ini. Ya, dan ini bisa kita bentuk seperti ini. Ya, f aksen x itu sebetulnya f aksen x itu kan maksudnya turunan pertama ya. Jadi kita nyatakan dalam notasi dx. Kalau dalam notasi dx ini kan adalah dfx per dx. Gitu ya. Jadi f aksen x ini kita rubah menjadi dfx per dx. Gitu ya. Supaya kelihatan. Kali fx dx. Ya. Gitu ya. Sama dengan 10. Diketahui itu kan. Jadi dari sini Anda sudah lihat dx-nya bisa seakan-akan hilang. Ini bukan hilang, cuman dianggap nggak ada. Sehingga sekarang d-nya jadi dfx, tapi ini fx, jadi seragam. Ya, ini fx, ini dfx. Ya, cuma nanti batasnya harus kita rubah, bukan lagi ba, tapi ini batasnya nanti harus fa, fb. Karena integralnya sudah berubah jadi dfx. Kalau dx ini x. Kalau dfx ini fx, gitu ya, sama dengan 10. Tapi ini ada rumusnya, integral x dx. Ya, jadi kalau ini dx ini x, hasilnya adalah x kuadrat per 2. Ya, Anda saya rasa sudah tahu. Jadi ini hasilnya, kalau ini hasilnya x, ini hasilnya fx. Ya, fx, f kuadrat x gini, per 2. Dengan batas fa dan fb. Sama dengan 10. Seperti ini. Nah, ditanyakan FB kan? FB itu muncul kalau ini kita masukkan di batasnya. 2 ini kita pindahkan aja di luar sini. Setengah, masukkan batas atas, FB. Maka ini artinya FB kuadrat kan? Ini, ya. Dikurangi, masukkan batas bawah, FA. Begini. Ya, sama dengan 10. Ya, jadi perhatikan, setengah udah saya keluarkan ke sini. Masukkan batas atas, ini, f kuadrat b, dikurangi, masukkan batas bawah, ini. Nah, ini ditanyakan, tapi ini kan diketahui FA. FA bisa dinyatakan dalam 2 plus FB. Oke, setengahnya pindahkan ke sana kali silang. Jadi ini 20. Ya, ini f kuadrat b tetap, f kuadrat b dikurangi. Nah, FA-nya diganti nih, 2 plus FB. 2 plus FB. Sehingga variabelnya hanya ada 1 kan. Seperti ini. Ya, dikuadratkan. Ya, jadi FA ini diganti 2 plus FB dikuadratkan. Maka tinggal Anda kuadratkan sekarang kan. Ya. Nah, dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. 2 kali 2 4 FB. FB dikuadratkan. Sama dengan 20. Maka ini nanti kalau Anda buka, ini ada F, ini bukan FB kuadrat gini, kuadrat di sini. Nah, Anda akan dapatkan ini F kuadrat B, ini minus F kuadrat B, jadi hilang ini. Nah, ya, jadi sisa, minnya pindah ke sana aja, minnya ya, biar gampang. Jadi 4 tambah 4 FB, minnya pindah ke sini, min 20. Kan begini. Maka FB-nya akan sama dengan
4 pindah ke sana, min 4, min 20, min 24. Dibagi 4. Jadi hasilnya adalah min 6. Ya, jawaban C. Nomor yang kedua, masih SIMA UI 2018. Jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 18, berapakah nilai maksimum 3 pangkat X kali 5 pangkat Y? Jadi persis ini, 3 pangkat X, ini 5 pangkat Y. Jadi kalau saya misalkan 3X itu sama dengan U, 5 pangkat Y sama dengan 18. 5 pangkat Y sama dengan V, begini ya. Maka persamaan ini kan bunyinya U tambah V sama dengan 18. Jadi kalau dijumlahkan antara U dan V itu 18. Nah, kita ditanya nilai maksimum. Dari 3 pangkat X kali 5 pangkat Y, ya kan? 3 pangkat X kali 5 pangkat Y. 3 pangkat X itu kan U. 5 pangkat Y, V. Jadi kita disuruh memaksimumkan U kali V. Kalau jumlahnya tahu. Nah, Anda sudah tahu ini bentuk simetris. Dia akan maksimum perkalian ini kalau U sama dengan V. Ya, dicoba-coba aja udah jelas ini ya. UV maksimum berapa? Nah, UV maksimum itu terjadi, ini kan kebetulan bentuk simetris. U dan V. Kalau U plus 2V nggak boleh ya. Kalau U plus 2V nggak boleh. Tapi ini kan simetris, ini U, ini V. Maka ini pasti U sama dengan V. Sama dengan 9. Ya, maka UV maksimum jelas 81 ya. 9 kali 9 kan. 81 ya. Jadi jawabannya ini. Nah, itu. Seperti itu ya. Jadi cukup begitu. Tapi kalau Anda mau buktikan boleh. Buktikan aja pakai cara diferensial. Ya, secara cepat aja nanti di rumah ya. Jadi kalau Anda lihat di sini yang mau dimaksimumkan kan U kali V. Tapi 2 variabel. Maka kita rubah jadi 1 variabel. Misalnya dinyatakan dalam variabel U. Maka ini artinya U plus V sama dengan 18 ini artinya V sama dengan 18 kurang U. Kan begini. Kemudian ini kita sebutlah fungsi P. P itu adalah U kali V. Ya. U-nya adalah tetap U, V-nya yang kita ganti. 18 kurang U. Maka ini hasilnya kita tinggal kalikan. P ini adalah 18U dikurang U kuadrat. Nah, ini kalau Anda lihat fungsi kuadrat dalam U. Dan kalau Anda fungsi kuadrat Anda sudah tahu. Kalau koefisien U kuadrat ini negatif, pasti dia mencapai maksimum. Ya, pasti mencapai maksimum. Ya, harga maksimumnya min D per 4A. Tapi kalau susah ya kita pakai turunan aja. Apa syarat maksimum? DP per DU 0. Ya kan? Jadi kalau P ini saya turunkan terhadap U0, tinggal diturunkan. 18U diturunkan 18. Ini 2U. Maka Anda temukan U-nya 9. Sama aja kan? Anda temukan U-nya 9. Ya. Tapi ini biasanya kita langsung tahu kalau yang sudah sering. Bentuk simetris penjumlahan ditanya perkaliannya. Maka pasti kalau luas persegi. Ya. Oke. Fungsi X ini fungsi kontinu. Ya, iya, makanya kalau kita integralkan harus kontinu dia di dalam selang ini. Kalau nggak kontinu, tidak bisa kita integralkan dengan satu rumus. Oke? Integral fx dx dengan batas bawah 6, 30, 30. Kita ditanya integral 19 f 3y plus 3 dy. Kan nggak sama ini. Ini satu huruf, ini 2 huruf. Maka ini harus kita misalkan U. Ya. Jadi misalkan U sama dengan 3y plus 3. Gitu ya. Terus ini kita turunkan terhadap U. Turunan dari terhadap U 1 kan, 1 DU. Ini kita turunkan terhadap Y. Ini kalau kita turunkan terhadap Y adalah 3, ini 0, jadi ini 3 DY. Artinya apa? DY bisa saya ganti DU per 3. Ya. Sehingga ini jadi, tapi hati-hati. Kalau ini tadi integralnya Y. Ya, karena batasnya DY. Sekarang ini harus U. Ya, ini harus U. Karena ini saya jadikan FU kan. Ya, DY-nya saya rubah DU per 3. Nah, begini. Ya. Tapi Anda tahu ini kan bilangan tetap bisa dibawa di luar integral. Jadi ini bisa 1/3 integral. Nanti kita cari ya batas U-nya berapa.
Di bawah, di atas berapa. Ini FUDU. Nah, udah persis sama. Ini FXDX, ini FUDU. Sama sudah. Ya. Sekarang kita lihat batasnya. Ya, ingat U sama dengan 3Y plus 3. Batas bawahnya Y sama dengan 1. Maka batas bawah dari U, yang ini ya, batas bawah yang ini. 3 kali 1 tambah 3. 6. Nah, jadi ternyata kita ketemukan ini 6. Persis itu 6. Sekarang kalau Y-nya 9. Maka U-nya sama dengan 3 kali 9 tambah 3. 3 kali 9 tambah 3. Maka kita temukan juga 30. Ya. Nah, begini. Persis nih. Integral 630 fx dx. Ini integral 630 FUDU. Maka menurut sifat integral, pasti hasilnya sama. Hanya U dirubah X, mau FPDP, mau FTDT, yang penting batasnya sama ya. Ini 630, ini juga 630. Kalau batasnya nggak sama, nggak boleh. Jadi ini hasilnya 1/3 kali 30. Jadi hasilnya 10. Ya. Oke, itulah SIMA UI 2018. Kita akan ada di part 2 3 soal lagi, termasuk SIMA UI 2020 yang menurut saya pilihannya salah. Ya, karena tidak ada jawabannya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras untuk mencapai cita-cita Anda untuk diterima menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia pada tahun 2021. Sukses bersama Anda, saya Martin Kaninan.